Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Purnomo dan bersama dengan teman saya Agung Putra Pamungkas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar Rekayasa Pondasi 2 dengan judul Perhitungan Pondasi Tiang Per Rencana Bangunan Gedung Kuliah Fakultas Kedokteran Universitas BUSOA. Langsung saja kita ke pembahasan. Dengan latar belakang pembangunan suatu konstruksi pada pelaksanaannya dimulai dari struktur bawah yaitu fondasi. Pada tantangan pengembangan pendidikan tinggi yang semakin ketat dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, tuntunan kualitas sumber daya menjadi lebih kompetitif. Pengetahuan yang telah dipelajari mengenai fondasi menjadi dasar untuk merencanakan fondasi pada pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas BUSOA. Perencanaan pada pondasi dihitung dari bentuk bangunan yang direncanakan. Pemilihan jenis pondasi memiliki berbagai pertimbangan agar pelaksanaan tidak menimbulkan dampak pada area sekitar konstruksi bangunan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menghitung kapasitas daya dukung pada pondasi berpel. Kedua, bagaimana cara menghitung penurunan pondasi tiang bor yang digunakan. Tiga, bagaimana metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pekerjaan pondasi berpel. Selanjutnya, yaitu adapun metode perancangan. Adapun metode perancangan meliputi 1. Lokasi penelitian berada pada proyek pembangunan gedung kuliah Fakultas Kedokteran Universitas BUSOA. Yang kedua, data teknis adalah data yang diperoleh dari data tanah dari hasil uji sondir, gambar rencana pondasi, data sondir, dan gambar kerja. 3. Flowchart atau tahap pelaksanaan yaitu studi literatur, pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang keempat, metode pengumpulan data untuk digunakan sebagai sarana untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian. Adapun dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis dan pembahasan. Dalam perhitungan perencanaan pondasi berpel ini, penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menghitung kapasitas daya dukung berpel dengan menggunakan data sondir dengan metode Sherman dan Nottingham. Lalu menghitung penurunan tiang tunggal dengan metode Paulus dan Davis tahun 1980 dan mengetahui metode perancangan pondasi berpel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut hasil perhitungan. Data yang digunakan dalam analisis kapasitas daya dukung pondasi berpel pada gedung kuliah Fakultas Kedokteran Universitas BUSOA adalah sebagai berikut dengan metode Sherman dan Nottingham. Diketahui diameter tiang sama dengan 30 cm, panjang tiang sama dengan 8000 cm, berat volume beton sama dengan 25 kN, luas penampang tiang sama dengan 1/4 dikali B dikali D persegi sama dengan 1/4 dikali P dikali 0,3 persegi sama dengan 0,071 meter persegi. Mencari nilai kedalaman 8D dan 4D. 8D yaitu 8 dikali 0,3 sama dengan 2,4 meter, dan 4D sama dengan 4 dikali 0,3 sama dengan 1,2 meter. Penyelesaian. QC 1 mempunyai rumus yaitu L dikurangi 8D sama dengan 8 dikurangi 2,4 menghasilkan 5,6 meter. QC 1 sama dengan 5 ditambah 6 per 2 sama dengan 5,5 kg per cm persegi. QC 2 dengan rumus L ditambah 4D sama dengan 8 ditambah 1,2 ditambah 9,2 meter. QC 2
95 ditambah 130 per 2 sama dengan 172,5 kg per cm persegi. Mencari kapasitas ujung ultimate itu dengan rumus QU sama dengan AB dikali W dikali GCA ditambah AS dikali KV dikali QF dikurangi WP. Mencari tahanan ujung tiang FB sama dengan W dikali GCA. GCA sama dengan 1 per 2, GC1 ditambah GC2 sama dengan 1 per 2 dikali 5,5 ditambah 172,5 menghasilkan 89 kPa. Luas dasar tiang AB 1 per 4 dikali P dikali D pangkat 2 sama dengan 1 per 4 dikali P dikali 0,3 persegi sama dengan 0,071 meter persegi. Mencari tahanan ujung ultimate tiang QB AB dikali FB sama dengan 0,071 dikali 89 menghasilkan 6,319 kN. Mencari tahanan gesek ultimate dengan rumus QS sama dengan AS dikali FS sama dengan P dikali D dikali L dikali Fs sama dengan P dikali 0,3 dikali 0,8 dikali 4,163 menghasilkan 0,99912 kg. Dengan WP AB dikali L dikali berat volume beton 0,071 dikali 0,8 dikali 25 menghasilkan 1,42 kg. QU AB dikali FB ditambah AS ditambah FS dikurangi WP sama dengan QB ditambah QS dikurangi WP dengan hasil 6,319 ditambah 0,99912 dikurangi 1,42 menghasilkan 5,89812 ton. Untuk yang kedua yaitu penurunan tiang tunggal. Penurunan tiang tunggal menggunakan metode Paulus dan Davis tahun 1980. Di sini kami langsung menyajikan hasilnya saja. Yang diketahui pada perhitungan ini yaitu kedalaman data sonder 9,4 meter, kemudian kedalaman tiang borpel 8 meter, kemudian diameter pondasi borpel yaitu 30 cm. Langsung saja kita ke pembahasan. S sama dengan QE dibagi ES dikali D, dengan I sama dengan IO dikali RK dikali RH dikali R ultimate. Kemudian menghitung nilai K yaitu EP dibagi ES dengan nilai 27.700 dibagi 10,25 MPa sama dengan 2702,44. Kemudian menghitung L dibagi D sama dengan 8 dibagi 0,3 sama dengan 26,6. Kemudian DB dibagi D 0,3 dikali 0,3 sama dengan 1. H dibagi L sama dengan 9,4 dibagi 8 sama dengan 1,175. Kemudian untuk perhitungan rasio Poisson U sama dengan 0,3 dapat diperoleh IO 0,042, RK 1,1, RH 0,7, RU 0,93. I sama dengan IO dikali RK dikali RH dikali R ultimate sama dengan 0,03007. Data ini didapatkan dari grafik yang terdapat pada teori atau metode Paulus dan Davis 1980. Kemudian menghitung S. Hasil daripada penurunan yaitu 400 dikali 0,03007 dibagi 1025 dikali 0,3. Hasilnya sama dengan 0,0391 meter. Dikonversikan menjadi milimeter
sehingga mendapatkan hasil 39,1 mm. Dengan hasil ini maka diperoleh penurunan sebesar 39,1 mm. Dari kesimpulan perhitungan di atas, yaitu berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu didapatkan kapasitas dukung ultimate tiang berdasarkan hasil perhitungan, yaitu 5,89812 ton. Yang kedua didapatkan hasil penurunan tiang tunggal dengan nilai sebesar 39,1 mm. Yang ketiga yaitu didapatkan pada pelaksanaan perancangan pondasi berbel dilakukan dengan tahap pengumpulan data, tanah analisis data, dan melakukan pengeboran, melaksanakan pembesian atau perakitan berbel, pemasangan casing, pengecoran berbel, galian tanah untuk tapak pondasi, dan pengurukan pada area yang tidak terpakai ataupun pemerataan. Saran dari hasil yang di atas merupakan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran, yaitu yang pertama penggunaan pondasi berbel dalam pelaksanaan pengecoran sebaiknya casing tidak dicabut dari lubang agar tidak terjadi dari kelongsoran tanah pada lokasi. Yang kedua yaitu dalam melakukan proses pemasangan pondasi berbel harus memperhatikan dampak lingkungan bagi sekitar lokasi proyek pembangunan. Yang ketiga yaitu memperhitungkan daya dukung pondasi berbel ini karena sangat penting dalam suatu perencanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi rekayasa pondasi 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.